Spinoza Indonesia, budaya yang membangun, budaya yang melemahkan. Jika kita berbicara tentang filsafat Baruch Spinoza, bukan berarti kita harus menolak seluruh budaya yang kita miliki. Tidak. Ada banyak hal dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang justru sangat berharga. Gotong royong, tenggang rasa, kepedulian terhadap sesama, menghormati orang tua, menolong tetangga, menjaga kerukunan, membangun kepercayaan, semua itu memperkuat kehidupan bersama. Semua itu memperbesar kemampuan manusia untuk bertahan, berkembang, dan hidup lebih baik. Dalam bahasa Spinoza, inilah yang memperkuat konatus bersama. Dorongan kolektif untuk mempertahankan dan meningkatkan kehidupan. Karena manusia tidak hidup sendirian. Kita hidup di dalam jaringan sosial, kita saling mempengaruhi, kita saling memperkuat, dan masyarakat yang sehat selalu menghasilkan individu yang lebih kuat. Tetapi tidak semua warisan budaya memiliki dampak yang sama. Ada pula kebiasaan berpikir yang justru melemahkan manusia, bukan karena jahat, tetapi karena menjauhkan manusia dari realitas. Dan disinilah Spinoza menjadi sangat keras, sangat radikal, dan sangat sulit diterima. Spinoza menolak gagasan bahwa kehidupan dikendalikan oleh makhluk-makhluk pribadi yang tidak terlihat. Ia menolak keyakinan bahwa ada roh-roh yang menentukan nasib manusia. Ia menolak keyakinan bahwa ada kekuatan gaib yang sewaktu-waktu dapat memberikan kekayaan, jabatan, keberuntungan, atau kemakmuran tanpa proses sebab akibat yang nyata. Karena baginya, alam semesta bekerja melalui hukum, bukan melalui suasana hati makhluk gaib. Tidak ada panen tanpa menanam. Tidak ada keahlian tanpa latihan, tidak ada pengetahuan tanpa belajar, tidak ada kekuatan tanpa pembiasaan, tidak ada kemakmuran tanpa proses yang menciptakan kemakmuran. Tidak ada. Manusia sering menginginkan hasil tanpa sebab, ingin kaya tanpa menciptakan nilai, ingin pintar tanpa membaca, ingin sehat tanpa menjaga tubuh, ingin dihormati tanpa memiliki karakter yang layak dihormati, ingin berhasil tanpa bertahan menghadapi kesulitan. Dan ketika semua itu tidak terjadi, mereka menyalahkan nasib, menyalahkan takdir, menyalahkan keberuntungan. Padahal yang hilang bukan keberuntungan. Yang hilang adalah sebab yang menghasilkan akibat tersebut. Spinoza mengajak manusia kembali kepada kenyataan, bahwa alam tidak bekerja berdasarkan harapan. Alam bekerja berdasarkan kausalitas, sebab dan akibat, tindakan dan konsekuensi, proses dan hasil. Perhatikan kehidupan sehari-hari. Orang yang terus belajar biasanya lebih memahami banyak hal. Orang yang terus berlatih biasanya menjadi lebih terampil. Orang yang menjaga hubungan biasanya memiliki jaringan sosial yang lebih kuat. Orang yang disiplin biasanya memiliki peluang lebih besar untuk berhasil. Bukan karena alam semesta memberi hadiah khusus kepada mereka, tetapi karena itulah akibat yang muncul dari tindakan mereka. Masalahnya banyak manusia lebih mencintai harapan daripada realitas. Mereka ingin sesuatu datang dari luar, datang dari langit, datang dari keberuntungan, datang dari mukjizat, datang dari kekuatan yang tidak terlihat. Karena itu lebih nyaman daripada mengakui bahwa perubahan membutuhkan usaha yang panjang. Padahal setiap hari kita melihat hukum sebab akibat bekerja. Kata-kata memiliki akibat, perilaku memiliki akibat, kejujuran memiliki akibat, kebohongan memiliki akibat, kemalasan memiliki akibat, kerajinan memiliki akibat, kepedulian memiliki akibat, ketidakpedulian memiliki akibat. Tidak ada satu tindakan pun yang bebas dari konsekuensi. Spinoza menyebut harapan yang tidak didasarkan pada pemahaman sebagai emosi pasif. Karena manusia hanya menunggu, hanya berharap, hanya berangan-angan, tetapi tidak menciptakan sebab yang diperlukan untuk menghasilkan akibat yang diinginkan. Dan hidup tidak berubah hanya karena kita menginginkannya berubah. Jika ingin masyarakat lebih baik, maka ciptakan sebab-sebab yang membuat masyarakat menjadi lebih baik. Didik anak-anak, bangun kejujuran, perkuat kerjasama, kurangi kebodohan, kurangi kekerasan, perbaiki institusi, perbaiki kebiasaan, karena itulah sebab-sebab yang akan menghasilkan akibat di masa depan. Jika ingin kehidupan pribadi lebih baik, maka lakukan hal yang sama. Belajar, berlatih, berpikir, bekerja, membangun hubungan yang sehat, mengendalikan emosi, mengembangkan kemampuan, karena tidak ada kehidupan yang berubah tanpa perubahan pada sebab-sebabnya. Mungkin inilah pesan Spinoza yang paling relevan bagi masyarakat modern. Berhentilah menunggu, mulailah memahami, berhentilah berharap sesuatu datang dari ruang kosong. Mulailah menciptakan sebab-sebab yang menghasilkan masa depan yang kamu inginkan. Karena alam semesta tidak pernah menjanjikan hasil tanpa proses. Dan kehidupan tidak pernah memberikan akibat tanpa sebab.
Apa yang akan terjadi besok sedang dibangun oleh apa yang kamu lakukan hari ini.